katakanlah Anda saat ini memutuskan untuk resign dan sudah resign, lalu Anda memulai bisnis Anda yang ingin Anda mulai tersebut. Halo, kembali lagi bersama saya Yosef, dan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang mungkin sudah banyak ditanyakan di dalam benak kita. Udah banyak juga orang-orang yang mengutarakan keinginannya, yaitu apakah saya boleh resign sekarang dengan tujuan untuk mulai berbisnis. Nah, bayangkanlah dulu seperti ini. Katakanlah Anda saat ini memutuskan untuk resign dan sudah resign, lalu Anda memulai bisnis Anda yang ingin Anda mulai tersebut. Tetapi begitu kita keluar dari memulai bisnis tersebut, yang kita temukan biasanya adalah fakta statistik bahwa 90% dari pebisnis di kedua tahun awalnya itu biasanya mengalami kegagalan. Dan ini kontribusinya menurut saya adalah karena tidak banyak pebisnis di Indonesia yang pemula, yang lahir dari keluarga pebisnis, paling tidak yang dari kecil mereka telah terbiasa untuk berbisnis atau berjualan. Karena tanpa adanya penjualan, bisnis apapun tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Nah, permasalahannya tidak semua orang itu terbiasa untuk berjualan dan bahkan belum pernah berjualan hingga dia memutuskan untuk berbisnis. Ini yang paling berbahaya. Kalau misalnya, katakanlah Anda lahir dari keluarga yang dari kecil mereka itu sudah lahir dari keluarga yang melihat ayah dari ibunya punya restoran. Sudah tahu jam buka toko itu jam berapa, lalu bagaimana cara buka toko, harus ada karyawannya, bagaimana cara mengorganisir karyawannya dan tokonya tersebut. Lalu kalau ada pelanggan datang, sejak kecil orang yang lahir dari keluarga pebisnis itu sudah melihat ayah dan ibunya itu melayani pelanggan. Sudah pernah juga mungkin disuruhin sama mamanya nungguin kasir. Jadi mereka yang memang lahir dari keluarga pebisnis itu memang cukup berbeda dengan 97% dari kita yang bukan lahir dari keluarga pebisnis. Karena memang entrepreneur itu secara statistik hanya 3% aja. Jadi artinya apa? Artinya Anda boleh nih, sekarang kalau lagi kerja, Anda quit lalu membuka bisnis kalau bisnisnya sudah running dulu. Atau kalau mungkin Anda lahir dari keluarga pebisnis, artinya orang tua Anda sudah punya bisnis. Atau mungkin Anda dilahirkan di tempat yang memang keluarga Anda, mungkin paman Anda dan mungkin tante Anda itu sudah punya bisnis dan sudah pernah melihat mereka berbisnis. Boleh deh, Anda putuskan sekarang untuk keluar, lalu Anda langsung mulai bisnis saat itu dari nol. Tetapi, buat sebagian besar dari kita, menurut saya keluar kerja untuk berbisnis itu jarang merupakan sebuah keputusan yang pada akhirnya bagus. Mungkin kalau motivator di luar sana bilang bahwa kayo kalian pasti sukses, ayo kita keluar, kita bakar saja kapal kita atau pekerjaan kita, lalu kita beralih ke dunia kita yang baru, lalu kita mulai bisnisnya harus full 100%. Pertanyaannya, apakah kalau misalnya teman-teman sudah resign sekarang, lalu berbisnis dan ternyata gagal dan ternyata terjadi hal yang tidak teman-teman inginkan, tidak bisa menghidupi diri kita sendiri dan bahkan mungkin teman-teman sudah punya istri dan anak, apakah motivator tersebut akan memberikan jalan atau gaji buat teman-teman untuk hidup? Jawaban saya kayaknya enggak ya. Artinya teman-teman, bahkan sharing saya di channel kita di Sekolah Pebisnis di Instagram pun saya sering bilang bahwa untuk buat mayoritas dari kita yang memang kita ini bukan lahir dari keluarga pebisnis, kita butuh yang namanya selling skill atau kemampuan berjualan. Maka saat teman-teman sudah merasa bahwa nanti saya akan memiliki sebuah bisnis, saya ingin nih nanti kapanpun itu akan resign, teman-teman pastikan skill bisnisnya telah terasa, skill jualannya telah terasa. Apakah saat teman-teman sekarang di kantor, teman-teman pernah membawa katakanlah makanan kecil ke kantor pada saat istirahat, lalu kita jualkan ke teman-teman kita, saling rekan kerja kita? Apakah teman-teman katakanlah pernah menjadi seseorang yang menjadi nyetak merchandise-nya di kantor tersebut gitu ya? Jadi ada kerjaan-kerjaan sampingan yang berhubungan dengan jualan yang teman-teman sudah exercise pada saat teman-teman itu bekerja di sebuah perusahaan. Kalau iya, maka teman-teman sudah punya skill untuk berjualan dan kemungkinan besar teman-teman akan bisa beradaptasi pada saat
nanti keluar resign dan juga membuat bisnis. Walaupun idealnya teman-teman pada saat bekerja sudah sambil membuat bisnis, tapi ini kan tidak semua orang bisa melakukannya karena beban kerja kita dan waktu pekerjaan di setiap karir itu pasti berbeda-beda, dan mungkin untuk beberapa orang itu nggak possible ya untuk bisa sambil bekerja sambil membangun bisnisnya. Tapi paling tidak diasah skillnya gitu ya, karena itu hal termudah yang bisa teman-teman lakukan untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita betul-betul resign. Karena yang terjadi adalah pada umumnya seseorang yang mungkin sudah levelnya itu cukup lama bekerja di sebuah perusahaan, dia merasa bahwa saya memiliki bisnis plan yang sangat baik. Begitu keluar, dia sudah memiliki plan harus buat brand A, brand B. Mungkin saya ingin membuat sebuah startup yang cukup besar gitu ya, visinya sudah besar. Begitu keluar dan masuk ke sebuah industri tersebut, ternyata itu seperti 180 derajat bumi dan langit. Artinya apa? Yang kita pikirkan dan kita rencanakan sebelum kita masuk dan nyemplung ke bisnis tersebut sangat berbeda dengan realitas keadaan yang terjadi. Biasanya begitu kita pembisnis baru yang masuk ke sebuah industri, tadinya kita memiliki ide yang besar, akhirnya kita harus beradaptasi pada realita di lapangan. Dan disinilah baru pelajaran dimulai. Karena bedanya bisnis itu adalah pelajaran dimulai bukan sebelum bisnisnya dibuka, tapi setelah bisnisnya dibuka. Jadi planning apapun yang teman-teman sudah rencanakan sebelum bisnisnya dibuka, itu akan menjadi sebuah asumsi yang bagus dan layak dites. Tetapi perlu diingat bahwa modifikasi dan nanti kesusahan teman-teman itu dari feedback saat kita sudah masuk ke bisnis. Banyak dari kita justru yang begitu nyemplung ke bisnis ini, banyak sekali hal-hal yang harus kita modifikasi, yang kita harus pelajari, baik dari marketnya, tapi juga dari kompetitor kita yang pastinya telah lebih lama ya berada di industri tersebut. Dan inilah alasan kenapa teman-teman kalau resign, jangan hanya karena merasa kok bos saya sepertinya tidak menghargai saya, maka saya resign dan untuk berbisnis gitu. Jangan jadikan resign demi bisnis sebagai pelarian kita dalam masalah yang kita hadapi di karir. Saran saya, kalau teman-teman punya masalah di karir tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dinegosiasikan, maka teman-teman keluar dan mencari pekerjaan baru, bukan melompat dunia dari dunia pekerjaan ke dunia bisnis. Karena dunia itu dua hal yang sangat berbeda, terutama kalau teman-teman belum memiliki skill berjualan. Oke, jadi semoga pertanyaan itu terjawab. Apakah teman-teman sebaiknya saat ini itu harus resign untuk memulai bisnis dari awal atau tidak? Disesuaikan dengan keadaan teman-teman sesuai dengan video ini yang baru saya deskripsikan. Oke, semoga lebih jelas lagi dan sukses terus buat teman-teman. Dadah!